Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda dan anak-anak ustazah semuanya, dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj, mari kita jadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai tauladan kita untuk mewujudkan generasi soleh mempesona. Ayo kita simak kisah berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ustazah semua? Semoga antum selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita semua nikmatnya. Nikmat untuk beribadah, nikmat Islam, nikmat ihsan, Allah berikan semuanya kepada kita. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Nah ustazah, perkenalkan Ustazah Aryana Kusuma Bakti. Antum semua boleh panggil dengan panggilan Ustazah Ari. Ustazah berasal dari SDIT Al-Fityah. Nah, anak ustazah, tidak terasa hari ini kita sudah ada di bulan Rajab. Ada peristiwa apa ya di bulan Rajab? Peristiwa besar yang umat Islam rayakan. Masih ingat? Iya, tepat sekali. Di bulan Rajab ini, tanggal 27 Rajab, Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nah, mau tahu ceritanya? Ustazah Ari akan bercerita untuk antum. Hampir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pernah terjadi, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari peristiwa ini, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Mulai dari bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai alasan mengapa kita diwajibkan untuk selalu menunaikan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita mesti pelajari terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Berawal dari kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah Sayyidah Siti Khadijah radhiyallahu an. Hal ini sekaligus membuat penduduk muslim semakin sedih karena kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj. Di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Al-Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq menjemput dan mengajak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama di kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah. Yang kedua, Tursina.
dijelaskan bahwa Tur Sina merupakan tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Baitul Lam. Dijelaskan bahwa Baitul Lam merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW melakukan salat sunnah 2 rakaat bersama para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Al-Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan para nabi di setiap tingkatannya. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Al-Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap Allah, Rasulullah mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakannya. Dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh untuk kembali meminta keringanan. Rasulullah SAW pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah SAW dan Rasulullah pun menceritakan kembali perjalanannya itu kepadanya. Setelah diceritakan perjalanan tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah SAW pun menceritakan kembali perjalanan tersebut. Meskipun banyak para penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah SAW pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah menunaikan sholat 5 waktu. Nah, inilah cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Yuk, mari kita maknai bersama. Wah, Masya Allah, ternyata luar biasa sekali ya kisah Isra Mi'raj ini. Nah, Ustazah, apa ya hikmah dari cerita ini? Nah, sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia sedang menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia sedang meruntuhkan agamanya. Nah, selain itu anak Ustazah, sholat juga merupakan salah satu ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika baik sholatnya, maka baik pula amal yang lainnya. Nah, anak Ustazah, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat keunggulan Jaya Yayasan Al-Fitiyah.